Yuk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Tuan kelas tolong memimpin. Semua siap. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu. Absen Jaya, Adik. Aji Pratama, Aldo, Alia, Jaga kokas. Andini, Artalita, Beca, Dias, Habib, Eni, Iqbal, Sana, Istri, Luna, Lutfiana, Marcelia, Marisa, Mailan, Raidiana, Naura, Neneng, Nurmala, Nurul, Rita, Liris, Lirit, Isma, Seta, Siti, Tegas, Kira, Kuliah, Kira, Yeni, Zalika. Sudah ada yang tahu materi kita hari ini apa? Apa? Sebelumnya kalian sudah pernah melihat teks berita? Di mana? Tuh. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Informasi, laporan atau tulisan yang berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual. Tuh, beri tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama mengidentifikasi struktur dan jenis-jenis teks berita. Yang kedua, menilai kualitas dan kreativitas berita berdasarkan unsur 5W1H. Yang ketiga, membuat vlog berita inovasi yang menghibur dengan bahasa yang santun, kreatif, dan faktual. Yang keempat, menyajikan hasil karya berita dalam bentuk vlog atau media digital yang menarik. Hasil akhir dari bab 2 yaitu membuat video vlog berita. Aksi robot servis ini mampu menarik perhatian pengunjung di ajang pameran teknologi dan inovasi Indonesia di CI Expo Kemayoran, Jakarta. Robot ini mampu memberikan petunjuk dan informasi kepada pengunjung pameran dan berlangsung sejak 10 hingga 12 Agustus 2023. Robot ini sejatinya buatan Korea Selatan, namun proses alih teknologi dengan perusahaan dalam negeri tengah berlangsung. Ini sebenarnya robot apa ini, Pak? Ini adalah robot servis ya, Pak. Jadi robot ini dapat kita gunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu area, suatu lokasi. Jadi misalkan seperti di pameran ini ada Dena, kemudian kita bisa memberikan petunjuk-petunjuk lokasi dan robot ini bisa memandu. Misalnya saya mau nanya ke robot ini, toilet di sebelah mana? Dia bisa nganterin kita juga gitu ya? Bisa. Kalian dianterin gitu ya? Oh, oke. jadi sangat praktis dan membantu, Pak. Iya. Untuk pengunjung. Berarti mungkin lebih banyak pakainya di mall gitu mungkin nantinya ya? Bisa di mana saja, Pak, yang berhubungan dengan customer service ya, dengan berhubungan dengan kita sebutnya wayfinder ya, Pak ya. Nah, maksudnya teknologi yang kita dapatkan gitu, bahkan dari tempatnya Bapak mungkin mengirimkan orang untuk berlatih di sana, Iya. kemudian untuk sebagai apanya gitu atau manufaktur juga di sini gitu mungkin atau seperti apa? Kalau manufaktur sementara ini masih 100% di Korea, Pak. Kalau di sini yang kita alih teknologi sudah di training untuk semua tim teknis kami dan tim sales itu sudah diberikan training khusus dari Korea.
Pameran Teknologi dan Inovasi Indonesia merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pameran ini menggabungkan pelaku dan pengguna industri teknologi tinggi, mulai dari drone, penyedia jasa internet, teknologi informasi, artificial intelligence, dan lainnya. Total, ada 250 peserta pameran dari dalam dan luar negeri. Antusiasme warga juga cukup tinggi. Pada hari pertama saja sudah ada 5.500 pengunjung. Jauh melebihi target penyelenggara, yakni 10.000 pengunjung selama 3 hari pameran. Kita ingin menyatukan karena industri ini kan semuanya saling terkait dari hulu sampai ke hilir. Misalnya berkaitan dengan ABDI tentang ISP, itu kan broadband, internet dan segala macam. Tapi sementara ini mereka menggunakan kabel misalnya. Nah, kita datangkan juga para produsen. Pameran ini tidak hanya untuk mempertemukan pelaku dan pengguna industri teknologi, namun juga mendorong agar Indonesia semakin berkembang sebagai produsen industri teknologi, bukan sebagai pengguna saja. Iwan Hermawan, Ari Setiawan, Jakarta. Ada yang tahu bedanya berita di depan sama berita yang biasanya kita baca? Saya jadi berita kemarin pameran teknologi dan inovasi Indonesia berbeda dari berita lain karena menonjolkan kreativitas, penemuan baru, dan manfaat inovasi yang bagi kehidupan, bukan sekedar melakukan peristiwa ini. Betul. Ini yang tadi disebutkan oleh Senta. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual. Faktual itu kejadian sebenarnya dan aktual itu baru saja terjadi. Yang ada pun ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama, faktual. Tadi sudah saya sebutkan, kejadian baru benar-benar terjadi, dan aktual itu berita yang masih baru dan sedang hangat. Yang ketiga, unik dan menarik, itu beritanya membuat orang-orang tertarik untuk tahu. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas, artinya berita yang kalian buat itu isinya penting bagi masyarakat luas. Yang kelima, terdapat waktu dan kronologis kejadian, artinya ditulis berdasarkan kronologis yang jelas. Yang keenam, objektif, artinya berita tidak memihak siapapun dan hanya menyampaikan fakta. Yang ketujuh, bahasa baku sederhana dan komunikatif. Itu maksudnya berita yang kalian buat itu mudah dimengerti oleh pembaca. Yang terakhir, sesuai dengan ejaan. Itu artinya agar tulisan kalian rapi dan sesuai dengan aturan. Paham? Paham. Saya minta tolong satu orang buat bacain unsur teks berita. Ya. Unsur teks berita. Unsur teks berita adalah macam atau yang kita kenal sebagai 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 1. Apa, what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. 2. Di mana, where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kapan, when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. 4. Siapa, who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan jawaban dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. 5. Mengapa, why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. 6. Bagaimana, how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi tertentu. Terima kasih. Contoh dari apa itu, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, contoh di mana itu, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan. Kapan itu menunjukkan waktu, jadi kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, siapa. Siapa itu sebagai pelaku ataupun korban. Yang kelima, mengapa. Itu menunjukkan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang keenam, bagaimana. Bagaimana itu contohnya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Paham sampai sini? Sekarang struktur teks berita. Struktur teks berita ini berbentuk piramida terbalik. Ada namanya
kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Biasanya kepala berita ini berisi siapa, apa, kapan, dan di mana. Sedangkan tubuh itu berisi bagaimana dan mengapa. Jadi inti dari semua berita itu ada di tubuh berita. Sedangkan ekor itu hanya berisi saran dan masukan saja untuk berita tersebut ke depannya. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Maksudnya di sini walaupun dia judulnya itu singkat, tetapi tidak juga terlalu singkat. Biasanya judul berita itu ada 8 kata maksimalnya, jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bentar ya. Di sini ada contoh dari berita inovasi. Yang pertama, kepala berita itu pasti tepatnya di atas pembukaan kepala. Di sini ada apa, siapa, di mana, kapan, lalu di sini. Sedangkan berita itu bagian ini. Ini berisi bagaimana dan mengapa. Inovasi yang mengantarkan hingga ke tingkat provinsi sampai ke jarang ini. Sedangkan ini ekor berita itu kan isinya saran dan masukan. Bupati berharap inovasi ini tidak berhenti sampai di sini. Masukan untuk berita, contoh berita ini. Paham sampai sini? Sekarang ada jenis-jenis berita. Minta tolong yang nomor 1 berita. Berita langsung adalah berita yang biasanya ditulis secara berkoordinat, jelas dan singkat. Berita langsung gaji penasihat yaitu adanya dan contohnya judul harga BBM naik. Pemerintah berikan subsidi Jakarta 20 Juli 2024. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM per hari ini. Kenaikan harga BBM ini dirangka untuk menyesuaikan harga minyak dunia yang terus meningkat. Namun pemerintah juga memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban. Jadi maksudnya dari berita langsung ini berita yang harus benar-benar segera diberitakan kepada publik. Contohnya kayak harga BBM naik, pemerintah berikan subsidi pada tanggal 20 Juli 2014. Berita itu sedang hangat-hangatnya. Contohnya kayak kemarin tuh pas Pak Prabowo tidak jadi datang ke Lampung Utara tuh, berita itu masih hangat-hangatnya. Sedangkan kalau hard news dan soft news itu, kalau hard news itu berita yang penting dan harus segera diberitakan. Kalau soft news itu ringan, tidak terlalu seperti hard news. Biasa juga berita langsung ini terdapat di halaman depan koran. Berita opini.
Senior Prof. Dr. Ahmad. Jadi berita ini berisi tentang pendapat penilaian dari ekonom senior Prof. Dr. Ahmad. Ya. Sedangkan berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, judul di balik kenaikan harga cabai, tantangan petani dan persaingan pasar. Isi Bandung 25 Juli 2024. Kenaikan harga cabai yang terjadi beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, tetapi juga adanya persaingan pasar oleh sejumlah oknum pedagang. Petani cabai mengeluhkan harga jual yang rendah di tingkat tadi. Sementara harga di pasaran terus meroket, pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi cabai untuk menjaga stabilitas harga. Jadi berita interpretatif ini tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga menjelaskan penyebab dan latar belakang terjadinya peristiwa. Contohnya ini hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim. Jadi di sini menjelaskan sebabnya. Kita Berita mendalam, atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Contohnya, judul mengapa kualitas udara Jakarta semakin buruk. Isi Jakarta 28 Juli 2024, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, industri dan pembakaran sampah menjadi faktor utama penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta. Studi terbaru menunjukkan bahwa polusi udara di Jakarta telah melampaui batas aman dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengetahui masalah ini, seperti meningkatkan penggunaan transportasi umum dan menerapkan kebijakan klimatik buruk. Jadi berita mendalam ini tidak sama seperti Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Jadi berita mendalam ini hampir sama seperti berita interpretatif. Tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga membahas terkait sebab dan dampak dalam berita secara mendalam. Contohnya kayak mengapa kualitas udara Jakarta semakin buruk. Di dalam berita itu dia menjelaskan tentang dampaknya. Kelima, berita investigasi. Berita investigasi untuk selanjutnya. Berita investigasi atau investigation adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Contohnya, judul dugaan korupsi dana bansos miliaran rupiah mengalir ke kantong pribadi. Isi Jakarta 30 Juli 2024, hasil investigasi mendalam mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial bansos di beberapa daerah. Miliaran rupiah dana bansos juga diselewengkan oleh oknum pejabat atau dan dialihkan ke rekening pribadi. Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Jadi berita investigasi ini pasti berita yang hasil dari penyelidikan oleh pihak yang berwenang untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Contohnya, Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Sudah baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan dijelaskan tentang berita interpretatif.
mendalam. Jadi apa perbedaan berita interpretatif dan berita mendalam? Jadi berita interpretatif itu hanya berdasarkan berbagai pendapat dan wawancara dari narasumber, sedangkan berita mendalam itu berita yang berdasarkan data penelitian, laporan dan studi yang jelas. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, Bu. Bagaimana peran wartawan dalam menjaga kebenaran berita dari kelima jenis berita tersebut? Peran wartawan dalam 5 jenis berita ini yaitu yang pertama jujur, teliti dan bertanggung jawab agar masyarakat mendapatkan berita yang benar dan bermanfaat, tidak mengada-ngada. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampai sini saya anggap paham ya. Tadi kan sudah saya jelaskan terkait contoh berita. Sekarang saya mau kalian mengerjakan puzzle berita. Sebelumnya juga kita sudah membuat puzzle berita dan kelompok. Jadi kelompoknya sesuai yang minggu kemarin ya. Duduk sesuai kelompok minggu kemarin.
Sudah. 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 Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Kasana. Saya Desi Aulia. Saya Septa Madani. Di sini kami ingin membacakan tentang mahasiswa ini dari limbah bonggol, insang, dan kulit kuda. Jakarta, mahasiswa Universitas Pajajaran membuat buku berbahan dasar limbah bonggol, insang, dan kulit kuda. Buku ini dibuat dengan teknologi slow release fertilizer. Melansir laman Unpad Minggu 30/6/2024, buku ini dikembangkan oleh Mira Purwati, Agribisnis, Rili Alisa, Agribisnis, Rizkia Nadira Ronaldo, Agribisnis, M. Yasifa, Kusumadinata, Teknologi Industri Pertanian, dan Stanislaus Adib Pramudya, Agroteknologi, dengan dosen pendamping Tira Kusuma Dewi, MSc Cukup sekali penggunaan produk menemani tanaman sampai panen. Kata Prilly, dia menjelaskan produk ini dilapisi bahan makromolekul untuk menunda pelepasan nutrisi ke tanah. Hal ini mengurangi frekuensi pemupukan dan memberikan manfaat optimal bagi tanaman. Inovasi produk ini merupakan implementasi dari program kreativitas mahasiswa wirausaha TKMK yang berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek. RI Prilly menjelaskan bahwa limbah bonggol bisa mengandung beberapa mikroba yaitu Aeromonas, SP, Bacillus, SP, dan Aspergillus niger, dan yang dapat menjadi penjaga bahan organik tanah, fiksasi nitrogen, dan melawan patrogen penyebab penyakit tanaman. Limbah bonggol bisa juga mengandung unsur hara, makro, dan mikro yang membutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalsium. Sementara itu limbah kulit udang mengandung senyawa bersama itu berubah menjadi toksik dan menjadi penjual karbon organik serta memiliki kemampuan mengatur pelepasan terhadap tanaman. Selain dibuat dari bahan yang
Singkong untuk ide UMKM. Jakarta, mahasiswa Universitas Diponegoro membuat terobosan baru berupa inovasi berupa pangan lokal singkong. Kelompok KKN Tim 2 Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang ini mengolah singkong menjadi nata pakai sebagai pengantar marketing dan ide baru bagi UMKM. Ide ini muncul dari banyaknya masyarakat yang memiliki kebun singkong. Untuk dapat mengolah singkong tersebut menjadi hal yang baru dan ini dapat ditiru oleh Linda anak muda. Asal kek dibuat tanpa menggunakan memaksimalkan pemanfaatan singkong. Bahan bahan yang dipakai berupa gula, telur, margarin, susu, dan tambahan rempah. Rasa dari kue ini lembut dan manis sehingga membuat siapa saja akan benar memakan kue tersebut. Singkong diterkaya memiliki kandungan beta-karotene yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan lokal bagi penentesa kunting. Salah satu mahasiswa KKN A3 Sri Aini bersama 18 ibu-ibu kelompok wanita tani KWT yang dinaungi oleh kader PKK Desa Ujung Negoro melakukan pelatihan bagaimana cara pembuatan cassava cake dan menjelaskan segudang manfaat dari singkong tersebut. Acara ini berjalan sangat lancar dan penuh antusias ketika menjelaskan produk tersebut. Cassava cake tidak hanya menjadi program multidisiplin saja, namun juga menjadi produk unggulan yang dibawa dalam gelar karya KKN Tim 2 Unit Kabupaten Batang sehingga dapat dinikmati dari pihak karyawan lainnya. Diharapkan produk ini dapat menjadi sebuah terobosan baru dalam pemanfaatan produk pangan lokal masyarakat Desa Ujung Negoro. Artikel ini dibuat oleh mahasiswa S1 adalah Di sini saya membacakan kepala berita. Saya membacakan kepala berita. Di sini saya membacakan badan berita. Di sini saya membacakan ekor berita. Di sini saya juga membacakan ekor berita. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang inovasi baru menyulap cover bekas gaji peredam suara. Dan kami menemukan struktur 3 berita. Yang pertama disampaikan oleh Risma. Inovasi baru menyulap cover bekas gaji peredam suara. Yang kedua, badan berita dibawakan oleh Iqbal dan dia.
Departemen Teknik Mesin Universitas Diponegoro Undip bersama Arianto PhD ciptakan robot hibrid berbasis serangga. Robot ini dinamai serangga sibernetik atau hibrid insect menjadi inovasi Arianto yang akan bermanfaat bagi kemanusiaan. Kemampuan utamanya adalah mencari dan menyelamatkan korban bencana alam di wilayah perkotaan. Tidak sendiri. Arianto menggandeng ilmuwan Jepang untuk melakukan penelitiannya ini. Penelitian juga didanai Monfort R&D, sebuah organisasi penelitian bergengsi di Jepang. Robot serangga beneran memiliki dua sistem aplikasi yang memungkinkannya bermanuver di lingkungan modern. Kemampuan ini dinilai lebih modern dibanding pertemuan serangga sibernetik lainnya. Bila studi terdahulu hanya memungkinkan robot serangga bergerak pada lingkungan yang datar. Keyword Innocent memiliki Arianto diproyeksikan untuk menjalankan tugas sulit, terutama berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan bencana alam. Bencana yang berbahaya dilakukan manusia juga rata-rata korban pada kondisi ekstrim karena berbasis serangga dan ukuran yang kecil. Robot ini bisa menjadi semua medan dari lingkungan ekstrim seperti gempa, runtuhan bangunan, lokasi dengan oksigen yang rendah, bahkan eksplorasi lautan dan angkasa. Luar risiko bencanaan, serangga sibernetik juga bisa dimanfaatkan untuk mengakses situs barisan biaya yang tak boleh dijamah manusia. Kata Arianto dalam undangan tertulis dikutip dari laman Senin 24/2/2020. Robot serangga yang bermanfaat ini sudah dicoba di laboratorium Jepang dengan sirkuit sederhana karena berbasis serangga. Robot ini juga dirancang memiliki perilaku alami seperti serangga. Contohnya berjalan di dinding, memanjat permukaan pasir sampai jalan berbatu. Dari semua medan yang diberikan, mampu mencapai tujuan dengan baik. Hal ini menunjukkan bila robot ini juga memiliki potensi untuk keperluan pengintaian dan eksplorasi di lokasi bencana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berita inovasi yang menarik dan kreatif. Ingat tadi hasil akhir kita apa? Hasil akhir dari pembelajaran ini juga buat vlog berita, membuat video. Saya ada pertanyaan terkait pembelajaran pada hari ini. Saya mau kalian isi pembelajaran tanggapan kalian pada pembelajaran hari ini. Saya kirim ke sana.
Baik, sudah ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita dapat membuat berita inovasi yang menarik dan kreatif. Paham ya? Proses itu saya ada pantun buat kalian. Kalian bilang satu ya. Menulis puisi di atas kertas. Dihiasi kata penuh makna. Teks berita sudah kita bahas, semoga paham dan berguna. Siapa yang tadi yang aktif? Kok situ aja nggak adil ya rasanya? Dan kita tanya, minggu depan saya mau kalian buat vlog berita terkait lingkungan sekolah. Jadi masih di lingkungan sekolah. Paham ya? Oke, akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kecil apapun ilmu yang kalian dapat hari ini dapat berguna. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon maaf.